Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan pada minggu ini, minggu yang luar biasa. Yes. Karena kita akan memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya yakin dengan pencurahan Roh Kudus akan menjamah kita semua. Kita akan menaikkan pujian, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalanmu. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Kudus. Terima kasih Roh kebenaran. Haleluya Yesus, haleluya. Oh glory, haleluya Yesus. Kudus, kudus Tuhan, kudus Hamba. Amin. Oh glory, haleluya. Syukur pada simfoni indah. Amin. Oh ajaib, ajaib. Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Saya persilakan. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh turun atas ibadah ini. Turun atas ibadah di rumah jemaat masing-masing yang mengikuti dengan online. Kiranya berkat melimpah, berkat Roh Kudus, berkat karunia, sehingga jemaat memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah alaskan doa dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan dan Raja kita. Dia adalah penolong kita. Dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus untuk saya dan saudara. Biarlah pada pagi hari ini kita merasakan api Roh Kudus ada di hati saya dan saudara. Amin. Haleluya. Api Pentakosta ku
kita. Amin. Ya, Haleluya. membakar, Haleluya. memberikan semangat. Yes, Dia akan haleluya. membakarkan kemalasan, dia akan membakarkan kelemahan kita. Yes. Karena Yes. Roh Kudus adalah Roh penolong. Yes. Dia selalu Amen. menyala-nyala di dalam hidup Haleluya. kita. Yes. Menyala hal kebenaran. Amin. Yes. Kita akan menaikkan Haleluya. pujian. Yes. Biarlah rohmu menyala. Tetap berdiri semangat terus ya. Haleluya. Dan jangan lalai, pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tinggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Biarlah roh Tuhan tetap melawat saya dan saudara. Amin. Sehingga kita merasakan Haleluya. benar-benar Roh Kudus nyata di dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, orang yang sudah merasakan berkat Tuhan melimpah, dia akan memberi dengan sukacita. Sebelum kita naikkan pujian, nanti saya akan pimpin kita dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Kerajaan surga, Tuhan terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Bapa. Terima kasih Yesus Kau telah kumpulkan kami di tempat ini ya Bapa. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Kau berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan Yesus. Tuhan berkatilah kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam pelayanan kami juga ya Bapa. Kami siap memberi yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak penari. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak penari. Ku kan menari seperti dak penari. Ku kan menari seperti dak penari.
Silakan Haleluya. duduk. Ya, kita puas karena Roh Kudus Yes, bekerja amin. dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menaikkan pujian. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Memang kita selalu rindu Roh Kudus itu. Roh penolong, roh penghibur, roh kekuatan kita. Tanpa roh, kita tidak bisa berbuat banyak. Haleluya Yesus. Datang Roh Kudus, kau kurindu, amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Katakan datang Roh Kudus, ku rindu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu. Haleluya Yesus, benar. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Katakan kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Sembahlah Dia. Oh haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah yang disembah ditinggikan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Aku yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yes, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, karena kuasa Roh Kudus-Mu sudah melawati kami satu persatu.
Sehingga kami merasakan Tuhan melalui pujian, Engkau hadir, Engkau memberkati kami melalui pujian. Sehingga kami nyata kuasa Roh Kudus-Mu lawati kami satu persatu Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus-Mu tidak akan kemana-mana Tuhan. Melainkan Roh Kudus itu tetap tinggal dalam hati saya dan saudara. Kau berkati, Bapak Gembala kami akan menyampaikan kebenaran. Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Engkau ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan pada Bapak Pendeta Dr. Martin Stefanus MTH. Ya, kita beribadah dalam satu hari raya Kristen, hari pencurahan Roh Kudus yang biasa disebut dengan hari Pentakosta. Kita akan membaca bersama Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Kita sama-sama berdiri. Kita membaca ayat ini bersama-sama dari alamatnya. Mulai. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, gereja perlu memberi ruang, peran, dan juga kesempatan kepada Roh Kudus. Selama 9 hari doa malam, pokok pembicaraan firman Tuhan yang disampaikan adalah jangan padamkan roh. Siapa yang bisa membuat roh itu padam? Diri sendiri. Siapa yang bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang membuat Roh Kudus itu tidak bisa bekerja. Kita gak kasih kesempatan, kita gak kasih ruang, waktu. Iya, saya bersyukur hari ini di hari pencurahan Roh Kudus, saudara memberi waktu. Saya bersyukur juga, terlebih lagi saya bersyukur, saudara-saudara memberi waktu untuk doa-doa malam. Artinya kita memberi kesempatan itu. Kalau tidak berarti kita membatasi dan membuat roh itu padam. Seringkali kalau kita tidak bersemangat lagi, kalau kita malas, kalau kita nggak bergairah, kita bisa menyalahkan siapa saja, orang yang kita kenal, orang yang di dekat kita. Itu bisa terjadi. Kita kecewa terhadap gereja, kita ngambek, kita nggak ke gereja, Roh Kudus itu padam. Siapa yang disalahkan? Gereja, pendeta, majelis gereja, tempat gereja. Itu yang disalahkan, saudaraku. Keliru, saudaraku. Yang salah adalah diri sendiri yang tidak memberi kesempatan Roh Kudus bekerja. Gereja di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Kemudian bertumbuh, bertambah besar jumlahnya karena mereka memberi ruang, memberi waktu, memberi kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Saudara-saudaraku, gereja Tuhan di muka bumi ini akan menjadi tumbuh dan sehat, berbuah kalau saya dan saudara dipenuhkan Roh Kudus, dan bukan hanya dipenuhkan satu kali terus kita berhenti, tetapi terus berkembang, tidak padam, terus berkembang, tidak mati. Kita gerakkan, kasih kesempatan, dia berkarya dengan leluasa. Itu yang terjadi pada jemaat di Yudea, di Galilea, dan di Samaria. Jemaat mula-mula mengalami hal yang luar biasa karena mereka
diri, memberi kesempatan Roh Kudus berkarya, memberi Roh Kudus bekerja dengan leluasa, tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Seringkali kita membatasi pekerjaan Roh Kudus itu dengan kata-kata malu, dengan kata-kata biar orang saja. Iya. Dengan kata-kata saya nggak bisa, dengan kata-kata saya nggak punya waktu. Nggak pernah ada yang bilang karena saya sedang marah, enggak. Karena saya sedang ngambek, biar Roh Kudus bekerja untuk orang lain, enggak. Saudaraku, sepertinya kita sopan banget, padahal kita mematikan pekerjaan Roh Kudus itu di dalam diri kita. Saudaraku, kalau sudah padam, itu sulit dibangkitkan, sulit dibangunkan. Dan kita rasakan api itu, kita rasakan pekerjaan itu luar biasa. Waktu kita beri ruang. Saya pikir kalau di rumah itu harusnya kita bisa punya banyak waktu. Perjalanan setengah jam, siapin kendaraan 10 menit, pulang pergi gereja 1 jam. Kira-kira kalau di gereja berapa lama? Paling lama 1,5 jam kan? Kita perlu waktu 3 jam dari rumah sampai gereja balik lagi. Dan konsentrasi tinggi. Coba saudara di rumah, setengah jam aja duduk gak bener, saudara. Iya kan? Duduk setengah jam geser 5 kali 10 kali. Tapi kalau di gereja geser bentar aja rasanya nanti ketahuan Pak Pendeta. Nah, saudara-saudaraku, kita kasihlah kesempatan. Waktunya nggak banyak. Masa pandemi ini, saudaraku, kita mendengar ada banyak pembicaraan tentang hari kedatangan Tuhan. Ada banyak video tentang rapture. Ada banyak pertanyaan tentang kapan Tuhan datang kembali. Apakah itu tidak mempengaruhi kesungguhan kita? Saya pikir kita jadi orang Kristen yang paling bodoh kalau pertanyaan dan berita itu tidak mempengaruhi kita untuk bangkit. Kita adalah orang Kristen seperti yang di kitab katakan, wanita-wanita yang bodoh, yang kemudian nggak mempersiapkan minyak. Kalau kita tidak melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Setidaknya, saudaraku, pandemi ini mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah hampir datang. Amin. Saudara masih terlalu betah di dunia ini? Kalau kita nggak berpikir bahwa Tuhan segera datang, saya katakan kita seperti lima wanita yang bodoh itu, nggak mempersiapkan diri. Saudaraku, gereja mula-mula masih jauh dari Tuhan datang. Jauh, masih jauh. Sampai sekarang sudah 2000 tahun. Tapi mereka bangkit dan mempersiapkan diri. Saudaraku, kalau kita beri ruang, kasih kesempatan kepada Roh Kudus untuk bekerja. Yang pertama, gereja mengalami damai sejahtera. Jemaat di Yudea, Galatia, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Damai sejahtera. Saudaraku, penuh Roh Kudus, gereja damai sejahtera. Amin. Penuh Roh Kudus, rumah tangga damai sejahtera. Amin. Penuh Roh Kudus, hidup kita semua damai sejahtera. Pertanyaannya, saudaraku, apakah dengan memberi peran Roh Kudus dan dipenuhkan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidup kita, gereja atau jemaat Tuhan tidak mengalami masalah? Mengalami tidak? Katanya penuh Roh. Katanya kasih kesempatan kepada Roh Kudus. Tapi saudara meyakini bahwa masih ada masalah. Betul? Jadi masih bisa punya masalah enggak sih? Persoalan hidup selalu ada dan menghampiri siapa saja dan kapan saja, termasuk orang yang Roh Kudus. Termasuk jemaat, bahkan pendeta, atau ada yang dikatakan pendeta, semua punya masalah. Cuma saudara nggak tahu aja, tetangga saudara punya masalah, kan gitu ya. Tapi masing-masing punya. Bedanya adalah memberi keleluasaan pada Roh Kudus untuk berkarya dalam gereja. Kita memberi keleluasaan kepada Roh Kudus untuk berkarya dalam pribadi kita, dalam rumah tangga kita. Yang terjadi adalah
Kudus menguasai hidup kita dan damai sejahtera itu tetap ada. Amin. Roh Kudus menguasai hidup kita dan sukacita kita bisa tetap tenang. Kita bisa menghadapinya dengan jernih. Kita bisa tetap mengalami sukacita kudus. Saudaraku, masalah dan persoalan hidup tidak dapat menyingkirkan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Enggak bisa. Enggak bisa buang damai sejahtera dalam hidup kita. Damai sejahtera, jika kita kehilangan sukacita dan yang muncul adalah marah dan yang muncul adalah kecewa, yang muncul adalah sakit hati, itu disebabkan karena diri kita keras hati, gak mau dengar suara roh, gak mau dengar teguran roh. Kita mau menang sendiri, kita mau membenarkan diri sendiri, sehingga saudaraku, damai sejahtera itu bisa pergi. Damai sejahtera itu bisa hilang. Damai sejahtera itu tidak ada pada diri kita. Kita tidak memberi ruang Roh Kudus untuk bekerja dan mengingatkan, menyadarkan saya dan saudara. Sehingga damai sejahtera itu bisa enggak ada. Iya. Yohanes 14 ayat 27. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar hatimu. Saudaraku, Yesus pergi ke surga, meninggalkan bekal yang melengkapi murid-murid dan orang percaya, yaitu Roh Kudus. Meninggalkan bekal yaitu damai sejahtera. Saudara, diberikan, ditinggalkan damai sejahtera. Artinya saudaraku, ketika murid-murid, ketika saya dan saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, kita mengalami damai sejahtera. Amin. Mungkin saudara tidak mencerna pertanyaan saya, atau saya mungkin harus pakai bahasa Yunani atau Ibrani agar saudara bisa jelas. Apakah saudara semua hari ini ketika dengar firman tidak keras hati? Angkat tangan. Tidak keras hati, berarti yang lain keras hati. Rupanya saya harus pakai bahasa yang lain ini. Saya harus pakai bahasa roh. Kemarin kita bicara ada 3 bahasa. 1 bahasa roh, kedua bahasa kalbu, ketiga bahasa kasih. Yang terjadi adalah damai sejahtera itu menguasai kita. Saya yakin kita semua dipenuhkan Roh Kudus, lalu mengalami damai sejahtera. Yang kedua saudaraku, yang terjadi adalah ketika kita memberi ruang dan kesempatan untuk Roh Kudus bekerja, gereja, pribadi-pribadi takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Lebih keras lagi, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu beda dengan takut akan setan. Kalau takut setan, saudara akan lari bersembunyi. Lari bersembunyi. Tetapi saudaraku, takut akan Tuhan itu ini saudaraku, yang harus dipahami. Bukan takut dalam arti perasaan takut, ya. Bukan rasanya takut, bukan. Jadi takut akan Tuhan itu adalah rasa hormat, rasa tunduk, mau tunduk dan menghargai. Kalau perasaan takut itu membuat kita sembunyi, gitu ya. Membuat kita kehilangan keberanian. Tapi takut akan Tuhan itu membuat kita justru berani menghadap tahta kasih karunia. Kenapa? Karena kita menghargai Tuhan, kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Sehingga kita bisa datang dengan satu perasaan senang, satu perasaan gembira. Ini harus dijaga saudaraku. Contoh, saudara datang ke gereja, itu bagian dari takut akan Tuhan. Saudara datang ke gereja pasti dengan hati senang, amin. Karena apa? Kita tahu Tuhan yang kita datang itu kita hormati, kita hargai. Itu takut akan Tuhan. Nah, ini saudaraku, takut akan Tuhan itu berarti kita tunduk.
Tunduk pada Tuhan, tunduk pada firman Tuhan. Artinya takut akan Tuhan itu membuat kita taat. Membuat kita apa saudaraku? Taat. Roh Kudus itu memimpin kita untuk taat. Roh Kudus memimpin kita dalam kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi saudaraku, Roh Kudus memimpin pada kebenaran, Roh Kudus memimpin kita taat. Roh Kudus yang diberi ruang itu membuat kita takut akan Tuhan. Roh Kudus yang diberi ruang dan peran itu membantu kita untuk taat melakukan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang penuh Roh Kudus, ngaku penuh Roh Kudus, merasa penuh Roh Kudus, tapi nggak takut akan Tuhan, nggak taat pada firman Tuhan, keliru saudaraku. Ya, penuh Roh Kudus itu nggak usah diomong-omong saudara, betul? Tapi ditunjukkan melalui taat. Kesungguhan kita beribadah, kesetiaan kita ikut Tuhan. Yang ketiga saudaraku, gereja bertumbuh. Kalau Roh Kudus turun dan bekerja, diberi ruang dalam gereja, diberi ruang dalam hidup pribadi kita, maka gereja, dalam pengertian umum gereja, orang-orang pilihan itu bertumbuh. Gereja bertumbuh dengan sehat dan alami. Kalimat ini penting saudaraku, karena ada gereja yang tumbuh nggak sehat, sebab tumbuhnya tidak alami. Iya, ada. Tapi gereja yang dipenuhi Roh Kudus, gereja yang memberi ruang pada Roh Kudus berkarya, dia akan sehat dan bertumbuh secara alami. Ketika Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup saya dan saudara, yang terjadi adalah kita mengalami pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani, makin dewasa. Ya, Alkitab katakan kamu dulu minum susu, sekarang makan sambal. Firman Tuhan gak bilang sambal ya, itu saya yang bilang. Makanan keras. Ya. Seringkali jemaat senang makanan yang susu, tinggal telan-telan aja kan gitu ya. Kalau yang keras nggak mau, teguran nggak mau. Ya. Perintah-perintah taat nggak mau. Yang senang apa saudaraku? Kalau khotbah itu bicara berkat, apalagi pendeta yang khotbah bisa bikin ketawa dan lucu. Lalu sampai rumah, suami tanya, Bu, tadi ke gereja khotbahnya apa? Lucu deh. Khotbah lucu saudaraku. Ya. Yang lucu khotbahnya atau pendetanya? Pendetanya. Lihat aja tuh step up komedi ya. Itu lucu itu saudaraku. Lucu. Saudaraku, kalau bertumbuh, mau firman Tuhannya keras, firman Tuhannya menegur, terima. Ya, beberapa orang bicara pada saya, waduh khotbahnya tadi kena banget saya deh. Saya merasa ditegur. Saya pikir ngambek nih orang. Makasih ya, jadi saya ngerti. Oh, puji Tuhan. Tapi nggak ada yang komentar, diam-diam ngambek saudaraku karena firman Tuhan. Saya harap yang dengar ini tidak ada. Amin. Saya sudah ngambek Pak Pendeta. Saudaraku, Roh Kudus membantu kita untuk memahami firman Tuhan yang berat, yang keras, yang menegur. Amin. Dia menyadarkan kita, mengingatkan kita untuk kita kembali kepada kebenaran. Puji Tuhan. Lalu bukan hanya bertumbuh tapi bertambah. Tumbuh itu rohani kita, tapi secara personal, secara komunal tambah. Ya, tambah. Ayat yang kita baca tadi, gereja jumlahnya makin bertambah besar. Jemaat di Galatia, jemaat di Samaria,
Jumlahnya semakin bertambah besar. Saudaraku, pertanyaannya saudaraku, apakah di masa pandemi ini gereja bisa bertumbuh? Apa gereja bisa berkembang? Kita sering terbawa oleh gereja-gereja besar, wah gereja itu tumbuh semangat semua saudaraku. Sekarang gak ada gereja besar yang kelihatan ibadah, betul? Mana gereja besar yang ibadah? Gak ada loh saudaraku. Gereja besar yang tutup banyak. Saya bersyukur kita bisa berjalan, tetap sampai hari ini tetap berjalan. Tetapi apakah gereja bertumbuh ada jiwa-jiwa baru datang? Saudaraku, seharusnya pandemi tidak mempengaruhi pertumbuhan gereja. Amin. Pandemi corona tidak mempengaruhi pertumbuhan gereja. Kalau Roh Kudus kita beri ruang. Beberapa gereja yang saya tahu dengan semangat terus beribadah dengan protokol kesehatan yang dijalankan saudaraku, mereka berkembang, mereka bertumbuh. Jumlahnya makin bertambah. Saudaraku, Rangas Dengklok itu kampung saudaraku. Pak pendetanya sampai bingung. Saya nggak tahu nih jemaat dari mana aja datang. Iya saudaraku, luar biasa. Di Bandung ada satu gereja, ya mereka bikin kebaktian anak-anak muda yang maju saudaraku, berkembang. Ya kalau yang tua-tua ya memang dibatasi seperti Pak Wasdono, Pak Simanjuntak, ya terbatas karena aturan kesehatan dan kemungkinan terpaparnya lebih tinggi. Tapi anak-anak muda mana? Keluarga-keluarga muda mana? Saudaraku. Ya, beberapa gereja yang berkembang itu justru yang ke depan, yang maju adalah keluarga-keluarga muda. Mereka enggak gengsi, mereka enggak jaim, mereka ke depan, mereka maju. Yang tua-tua doa di rumah, yang tua-tua support dana, gitu ya. Iya. Saudaraku, gereja berkembang, gereja maju. Pandemi jangan sampai menghalangi pertumbuhan. Setelah ini kita akan lihat pertumbuhan gereja kita dimulai. Amin. Haleluya. Beberapa orang telepon minta bertanya soal jam-jam ibadah. Terkendala ada yang, anak saya umur sekian boleh dibawa enggak? Ya ini kendala saudaraku, kita ketat. Saudaraku, jangan menyerah kalah karena corona. Amin. Amin. Jangan menyerah kalah karena pandemi. Kita harus bangkit dan melangkah. Kita harus bisa menuai di tengah badai. Iya. Saya dapat kalimat menuai di tengah badai. Saya sedang merancang satu khotbah seri tentang ini saudaraku, menuai di tengah badai. Orang lain tiarap, orang lain ngumpet, kita maju dan menuai di tengah badai. Amin. Karena Roh Kudus bekerja. Kita bukan hanya menari, tapi kita berkarya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Gereja mendapat pertolongan dan penghiburan. Saudara, tidak ada orang, gereja, jemaat yang imun terhadap masalah. Sama seperti nggak ada orang yang imun terhadap COVID. Udah divaksin juga nggak imun nggak, saudaraku? Beberapa orang yang divaksin terpapar bisa sembuh, lebih kuat imunnya. Beberapa orang meninggal juga. Artinya nggak ada yang imun terhadap apapun juga di dunia ini. Termasuk nggak ada yang imun terhadap hukum. Harusnya kan begitu ya. Nah, saudaraku, yang ada adalah orang yang kuat dan sanggup menghadapi masalah. Saya katakan lagi, nggak ada orang yang imun terhadap masalah. Yang ada adalah orang yang kuat dan sanggup mengatasi masalah. Amin. Ya, nggak ada yang imun, tapi ada yang sanggup. Artinya terkena masalah, terpapar masalah, terinfeksi masalah, tapi sanggup menghadapinya dan menang. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetapi kita lihat tidak banyak orang yang bisa mengatasi masalahnya. Ada banyak mereka justru mengalami kehidupan yang terpuruk dan hancur, dilindas oleh masalah. Disinilah saudaraku kita perlu memberi ruang, kesempatan, peran kepada Roh Kudus untuk menyatakan kuasanya. Ketika kita punya masalah, makin dekati Tuhan.
Makin kita banyak masalah, makin banyak waktu kita beri untuk Tuhan. Jangan waktu makin banyak masalah kita makin jauh dari Tuhan, makin jauh dari gereja, makin jauh dari persekutuan. Kita akan dilindas masalah dan kita akan hancur. Tapi pagi hari ini, saudara-saudara, Roh Kudus menolong kita. Ketika kita punya masalah, kita makin punya Tuhan. Kita makin banyak masalah, kita makin banyak dekat Tuhan. Makin berat masalah, makin bergantung kepada Tuhan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Roh Kudus adalah Parakletos. Tadi malam sudah jam 12 lewat, saya kembali membaca teks ini, saudaraku, lalu cucu tanya, "Opa, ada kata-kata yang kayak nggak tahu." Dia cari di mana tadi, terus ketemu, saudaraku. Parakletos itu apa? Gitu ya. Parakletos itu apa? Saya pikir kita sangat paham dengan Parakletos. Kita sering dengar di tempat ini, di gereja-gereja lain. Parakletos itu adalah seorang yang mendampingi dan selalu siap untuk menolong. Dan itulah Roh Kudus. Seorang yang berada di samping saya, yang siap mengulurkan tangannya, siap membantu saya ketika saya punya masalah, itu Roh Kudus. Hanya saja masalahnya kita mau ulurkan tangan enggak? Kita mau dibantu enggak? Ini loh, saudaraku, peran, ruang, kesempatan kita berikan. Maka Parakletos itu akan leluasa bekerja dalam diri kita. Dalam dunia ini kita punya berbagai masalah, tetapi Tuhan sudah mengalahkan dunia. Ayat terakhir kita baca, Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ada penderitaan, ada aniaya, ada kesusahan hidup. Tapi Parakletos, yaitu Roh Kudus, sanggup beri kita kemenangan. Roh Kudus sanggup beri kita kelepasan. Roh Kudus sanggup beri kita jalan keluar yang terbaik. Tuhan menolong kita di hari pencurahan Roh Kudus ini biar kita mengalami kepenuhannya, jamahannya, sehingga ini merupakan satu langkah awal untuk kita maju di tengah badai pandemi ini. Amin. Tuhan memberkati. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu urapan Tuhan, kita perlu kuasanya. Haleluya, haleluya. Yes. Jesus. Amen. Urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu puaskan rohku, urapanmu yang ku perlu, urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu yang ku urapanmu mengalirlah, urapanmu buat jiwaku, urapanmu kuatkan rohku, urapanmu
pujian ini, kita mengakui urapan Tuhan itu kita perlukan. Urapan-Mu yang ku perlu. Karena itu saudaraku, jangan keraskan hatimu. Buang ganjalan di hatimu. Itu menghambat Roh Kudus bekerja. Roh Kudus gak punya ruang di hatimu. Jangan keraskan hatimu pagi hari ini. Tuhan mau berkarya. Tuhan mau bekerja. Yes. Urapanmu mengalirlah. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Ralamayas, Kiralamayas, Kiralamayas. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau beri terus kesempatan Roh Kudus berkarya dalam hidup kami. Kami terus mau beri waktu, ruang untuk Roh Kudus secara leluasa mengolah hidup kami, membaharui hidup kami, membangun hal-hal yang baik dalam hidup kami. Ampuni kekerasan hati kami. Ampuni kalau kami selama ini tidak dengar-dengaran pada suara Roh. Biar hari ini hari kebangkitan kami, hidup baru kami dalam Tuhan nyata, pemulihan hidup kami. Di tengah pandemi ini kami mau tumbuh, kami mau maju. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua. Kami masuk dalam perjamuan kudus, berkati roti dan anggur, jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Setiap anak-anak mengambil bagian, Tuhan berkati. Jika ada salah, dosa, Tuhan ampuni kami. Sehingga tubuh dan darah Tuhan menjadi berkat buat kami. Menjadi kekuatan baru dan semangat baru. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan ambil perjamuan kudus. Beri api, biar Tuhan beri api Roh Kudus di tengah kami. Beri hujan Roh di tengah kami. Kau janjikan berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Beri api, Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. katakan lagi beri api. Beri api, beri hujan, seperti yang kau janjikan. Berhembus Roh Kudus, beri kuasa urapanmu sekarang. Kita sama-sama berdiri. Kita mau datang pada Tuhan. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Karena kita yang berdosa, karena kita yang bersalah, tapi Tuhan mau mati dengan tubuh yang dilukai, hancur karena kita. Dan bagian-bagian dari tubuh itu dilambangkan dengan hosti yang ada di tangan kita sekarang. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih tinggi dari kepala. Dari tubuhnya yang dilukai, hancur, mengalirlah darah. Ada rasa sakit yang luar biasa. Ada penderitaan yang luar biasa. Tetapi dia mau menanggung semua itu karena saya. Karena kita semua yang sangat dicintai oleh Tuhan. Supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia jamah segenap hidupku. Kita nyanyikan pujian ini. Kita mengangkat tangan ucapan syukur kita. Sebab dia sudah jamah saya, jamah saudara.
hidup kita jadi baru, Yes, dipulihkan, amin. Haleluya. sukacita, damai sejahtera memenuhi kita semua. Haleluya. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Yes, haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih untuk jamahan-Mu Tuhan. Roh Kudus mengubahkan hidup kami hari ini. Roh Kudus menjamah kami dan membuat kami jadi baru. Terima kasih Tuhan, kami dibaharui hati kami, pikiran kami, hidup kami. Dan ketika kami pulang, tidak sama seperti saat kami datang yang dengan beban berat, dengan kekesalan hati, dengan persoalan yang menindih. Tapi kami pulang dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati semua yang hadir, memberkati yang melayani Tuhan pagi ini. Tuhan, biar dari sorga Tuhan limpahi kami dengan sukacita dan berkat-berkat. Berkati korban-korban persembahan, persepuluhan yang diberikan pada Tuhan dari sorga. Tuhan bukakan pintu berkat. Tuhan bukakan pintu berkat dari langit untuk setiap keluarga, setiap pribadi. Dan Tuhan melipat gandakan berkat-berkat itu. Terima kasih, terima kasih. Pimpin kami pulang ke rumah masing-masing dengan selamat dan sukacita. Biar hari ini jadi hari yang penuh berkat. Sebab Tuhan sudah menolong kami dari pagi sampai hari siang, menjelang siang ini, dan kami yakin sukacita itu terus ada, bukan hari ini saja, tapi esok, lusa, bahkan sampai selamanya. Terima kasih, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus, serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Sekian kebaktian, selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua.